Selamat datang rekan-rekan semuanya di podcast edisi perdana Transparansi Internasional Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang salah seorang sahabat saya, Bung Agus Sarwono. Ya, Beliau ini punya panggilan Tile di kantor, tapi untuk podcast ini biar sedikit resmi saya panggil Bung Agus. Nah, Bung Agus ini salah seorang ahli bencana di Transparansi Internasional Indonesia. Saya sebut TI nanti ya, Transparansi Internasional, saya singkat TI. Jadi Bung Agus ini bergabung dengan TI mulai ketika menangani tsunami di Aceh tahun 2005 dan terus sampai sekarang. Dan sekarang Bung Agus menangani bencana, kali ini bencana COVID-19. Selamat datang Bung Agus. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya pengetahuan, pengalaman, dan juga wawasan yang dimiliki Bung Agus soal bencana. Ini pertama nih Bung Agus. Benar nggak sih pemerintah ini kan mengklaim kemarin Indonesia dipuji Malaysia, Indonesia dianggap berhasil menangani COVID. Bila iya, mengapa? Kalau tidak, ada apa alasannya? Bisa ceritakan? iya, kalau kita melihatnya gini Mas, dengan keberhasilan dari sisi data gitu ya, kita melihatnya kayak keberhasilan semu lah. Kenapa demikian? Karena tes kita itu kalau mau dibilang jumlahnya nggak bagus-bagus banget gitu. Tes kita yang paling tinggi itu di bulan-bulan Juli ketika varian Delta masuk tuh ke Indonesia itu ya. Ini ya, rumah Karena sakit terberat, ada banyak rumah pasien sakit juga penuh, kemudian orang kesulitan cari oksigen dan lain sebagainya. Itu pun kenapa tinggi? Karena banyak kontribusi warga negara yang memang dia secara sadar untuk tes. Kan gini Mas, orang yang tes pribadi itu kan penyedia layanan tes berkewajiban untuk setor ke dinas kesehatan masing-masing setempat. Dicatat dalam akumulasi data testing ya. Betul. Dan itu kan dicatat sebetulnya. Dan seharusnya kan tes ini kan harusnya masif oleh negara sebetulnya. Ketika ada kasus, negara langsung turun tangan tuh, tim tracing turun tangan untuk melakukan tes sebanyak-banyaknya. Harusnya begitu ya. Iya. Tapi faktanya tidak dilakukan begitu ya. Banyak beberapa daerah nggak dilakukan. Contoh deh, sederhana aja ketika di tempat bapakku ada skala itu, di tempat bapakku di daerah Radio Dalam, saya nggak akan sebut spesifik tempatnya di mana, tapi di daerah kelurahan di Jakarta, di dalam itu ada kelurahan di Jakarta, di daerah Gandaria Utara gitu ya, ada 2 keluarga yang terpapar COVID. Ada 2 keluarga nih yang terpapar COVID gitu ya. Satunya anaknya yang karena memang dia rutin bekerja keluar gitu ya, yang satunya lagi istri. Ini ada 2 keluarga yang berbeda nih, suami istri gitu ya, 2 keluarga yang berbeda. Nah kemudian ternyata saya mengira akan ada tim testing yang akan datang. Ternyata nggak datang, dan ternyata tidak ada yang datang gitu ya. Di sana tuh nggak ada yang datang, dan secara sadar warga pada akhirnya merasa berdekatan, secara sadar dia melakukan tes. Jadi inisiatif warga sendiri. Betul, ya. Dia melakukan tes meskipun tesnya tes antigen ya. Contohnya yang lebih murah. Contohnya sederhana banget deh, misalnya teman bapakku sendiri. Teman bapakku kok dia ngerasa demam, ngerasa nggak enak, akhirnya dia tes di daerah Radio Dalam situ, dan ternyata terpapar COVID begitu ya, terpapar COVID, dan akhirnya dia minta rujukan untuk melakukan isolasi mandiri terpadu atau terpusat gitu ya. Ya itu difasilitasi. Nah lagi-lagi kalau bicara benar nggak sih angka kita turun, ya kalau mau ngelihat angka ya kelihatannya turun, tapi lagi-lagi turunnya data kita itu karena ya keberhasilan semu ya, karena tesnya turun juga gitu, baik itu dari tes orang yang diambil sampelnya, orang yang dites maupun sampel harian itu trennya turun, jadi kelihatan turun. Iya, terima kasih. Jadi kuncinya itu kan seperti saya dengar dari para ahli itu kan efektivitas testing dan tracing, dan ternyata walaupun angkanya turun, tetapi kemudian kita menduga bahwa tesnya memang turun dan tidak ada upaya testing dan tracing yang efektif. Nah persoalannya itu mengapa pemerintah, kan anggarannya besar nih kan, bahkan anggaran stimulus ekonomi yang di luar penanganan pandemi pun besar sekali gitu ya, mengapa gagal meningkatkan
testing dan tracing yang dengan peningkatan yang cukup signifikan untuk mencari COVID kan sebelum. Ya. Jadi kuncinya kan sebelum COVID sampai di rumah sakit, pemerintah turun tangan duluan kan mencari COVID-nya itu. Betul mas. Nah, saya kalau melihat dari situasi sekarang ini, saya menduga ya, ini lagi-lagi dugaan seolah-olah gitu ya, negara Indonesia itu berhasil dalam menangani COVID, tapi pada kenyataannya kan tidak gitu ya, karena tesnya kecil. Nah, saya menduga ini ada intervensi kelompok-kelompok ekonomi gitu ya, atau kelompok-kelompok ekonomi yang memang sengaja agar PPKM gitu ya. PPKM itu kan sebenarnya adopsi dari India sebetulnya kan. Iya. India dulu menggunakan istilahnya aku lupa istilahnya apa di India gitu, tapi secara prinsip dia ada klaster wilayah gitu ya, klaster wilayah yang dikunci per wilayah dan itu diadopsi Indonesia. Which is itu bagus sebetulnya, tapi kalau penegakan hukumnya bagus, testing tracingnya juga bagus gitu ya, kemudian 3M-nya juga bagus dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi pertanyaan Mas Danang tadi sebetulnya mungkin bisa jadi karena memang aku menduganya ini ada kelompok-kelompok ekonomi yang sengaja bermain gitu ya, supaya roda ekonominya jalan, bisnis mereka terus berkelanjutan dan seterusnya. Saya menduganya seperti itu sih sebetulnya. Dengan ongkos meningkatnya. Betul, dengan ongkosnya juga segala macam. Kalau dipikir-pikir sebetulnya pertanyaan kan gini, Indonesia mampu nggak sih mengatasi pandemi? Saya yakin mampu kalau dia mau. Kenapa saya menyatakan mampu begitu? Pertama, anggarannya gede banget mas. Anggarannya itu besar sekali. Tahun lalu itu 600-an tahun lalu itu gede banget untuk anggaran kesehatan gitu ya. Saya lupa persisnya berapa, tapi sekitar 77-an triliun. Tahun ini meningkat lagi, tahun ini juga meningkat lagi. Nah, problemnya ya ini kerja penanganan pandemi, tapi dibungkus dengan bungkusan ekonomi begitu. Iya. Ya kita lihatlah siapa sih ketua KCPPN-nya begitu kan. Siapa? Kan Menko Perekonomian kan. Ya. Sebetulnya kan urusan pandemi seharusnya saya sebetulnya lebih sepakat kalau misalnya Satgas itu tetap ada di bawah BNPB. Gitu ya. Terlepas nanti BNPB-nya akan berkoordinasi dengan siapapun itu yes gitu ya. Tapi ya jangan dong ini situasi bencana, baik itu bencana nasional maupun bencana alam dan bencana non alam, harusnya kita punya lembaganya kok. Dan pertanyaannya kemudian kenapa sih kita nggak mau pakai undang-undang karantinaan kesehatan? Ini juga jadi pertanyaan besar sebetulnya. Seharusnya kan ya kita udah punya kita udah bagus nih secara regulasi, udah punya nih undang-undang karantinaan kesehatan, tapi kenapa nggak dipakai? Gitu. Oke, jadi tadi ada kepentingan ekonomi tertentu sehingga kemudian kalau saya simpulkan membuat pemerintah kehilangan fokus yang harusnya menangani pandemi, jadi membuka ekonomi, mendorong ekonomi berjalan dengan ongkos kemudian meningkatnya COVID. Nah, pertanyaan berikutnya, Bang Agus, bagaimana dengan vaksin? Apakah target tinggi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan vaksin? Kalau nggak salah sehari targetnya 1 juta. Saya nggak tahu targetnya naik terus ya. Naik mas, sekarang 2 juta. Nah, ini kan naik terus. Apakah ini berkontribusi pada apa yang kemudian disebut sebagai keberhasilan Indonesia tadi? Kita belum sampai dengan target vaksinasi 2 juta per hari. Belum sampai sekali. Sama sekali belum sampai. Data kemarin kalau tidak salah itu kurang dari 40% total dari target warga yang divaksin. Kalau tidak salah datanya sekitar 208 juta sekian. Itu orang yang harus divaksin gitu ya. Nah, per kemarin itu kurang dari 40%. Artinya kalau dihitung dari Januari tanggal 13 mas, kita pertama kali program vaksinasi yang disuntikan ke Presiden Jokowi itu tanggal 13 Januari. Sekarang udah bulan September, artinya sudah lebih dari 9 bulan. 9 bulan kita masih kurang dari 40%. Jadi jauh sekali. 40% itu yang dosis 1 loh. Dosis 1 ya. Dosis 1. Dosis 2 saya lupa berbeda lagi angkanya. Satu. Kemudian yang keduanya target penerima sasaran gitu. Kalau kalau WHO kan bilang begini ya. Saya lupa narasinya seperti apa. Tapi poin utamanya adalah kalau vaksin terbatas, yang menjadi target pertama adalah nakes. Iya. Kenapa nakes? Karena nakes yang ada di garda terdepan untuk menangani pandemi, gitu ya. Kalau nakes sudah terpenuhi, maka kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Lansia. Lansianya siapa yang dia?
kalau di Permenkesnya soal tata laksana vaksin, lansia itu usia 60 tahun ke atas, gitu. Termasuk bapak saya gitu ya. Bapak saya juga kebetulan di awal-awal itu, kalau nggak salah bapak saya di bulan-bulan Februari atau Maret waktu itu udah terima vaksin. Tapi ibu saya belum, ibu saya baru kemarin. Kenapa? Karena tensinya memang lagi belum stabil gitu ya. Nah kemudian ini kan ada apa ya namanya? Ada campur. Saya juga nggak tahu gimana menarasikan. Tapi secara prinsip dari sisi perencanaan dan pelaksanaan itu kacau balau. Oke. Lansia belum tuntas, ujuk-ujuk pejabat publik. Kalau lihat sekarang datanya, pejabat publik jauh lebih banyak daripada lansia yang sudah menerima vaksin. Persentasenya. Kemudian masyarakat umum gitu ya. Ini kan jadi amburadul. Seharusnya kan nakasnya tuntas dulu, lansianya tuntas dulu, baru yang lain-lain gitu. Bagaimana ketimpangan vaksin? Kan kalau kabarnya di Jakarta mudah, tapi begitu keluar dari Jakarta kayaknya sulit tuh dapat vaksin. Iya Mas, soal ketimpangan misalnya, kalau kita lihat kebetulan kan TI juga lagi membuat mentabulasi gitu ya, mulai vaksin datang sampai dengan vaksin distribusi, dan itu meskipun sudah dimunculkan dalam dashboard vaksin gitu ya. Kalau lihat datanya itu rata-rata di luar Jawa Bali itu kurang dari 55% dari total target sasaran yang sudah didistribusikan gitu ya. Jakarta malah sudah melebihi. Kenapa? Karena memang katakanlah ya bisa jadi karena alasannya adalah karena Jakarta epicentrum gitu ya. Bisa jadi seperti itu Mas. Kemudian kenapa bisa lebih 100%? Karena penduduk Jakarta itu kan siang dan malam berbeda ya. Kalau dulu sebelum pandemi ya, siang bisa jauh lebih banyak, malam sedikit. Banyak pekerja-pekerja yang kebetulan domisilinya bukan di Jakarta. Komuter mereka. Dia komuter gitu ya, kebetulan menerima vaksin di DKI Jakarta dan seterusnya. Mengapa jauh lebih banyak? Nah, yang jadi tantangan itu sebetulnya memang bagaimana distribusi ke daerah-daerah terpencil. Gitu ya. Kami mengapresiasi ada sentra-sentra vaksin. Jujur kami mengapresiasi itu. Gitu ya, sentra-sentra vaksin yang dilakukan oleh tentara, kepolisian, kita apresiasi itu. Tapi Mbok Yao jangan di kota-kota gede doang dong. Harusnya gitu ya, sentra-sentra vaksin ini juga berkoordinasi dengan pasienkes primer di tiap-tiap desa. Apa itu? Kita punya puskesmas kok. Nah, itu puskesmas gitu. Pakai. Kenapa nggak puskesmas dijadikan sebagai sentra-sentra vaksin yang ada di basis-basis desa atau gampong kalau istilah di Aceh gitu ya. Nah, kita juga punya PKK, kita punya Dasawisma. Seharusnya kan mereka ini teman-teman yang ada di komunitas PKK atau Dasawisma ini bisa diorganisir untuk mengelola kegiatan vaksinasi. Siapa vaksinatornya? Orang yang ada di puskesmas tentunya. Nah, kembali lagi ke tadi yang tadi penanganan COVID. Tadi kan Bung bilang penanganan COVID ini pemerintah yang saya simpulkan tadi hilang fokus karena ada kelompok tertentu yang kemudian mengedepankan ekonomi. Sementara di vaksin, Bung melihat tadi itu apakah ada kelompok tertentu seperti itu, ataukah ada TNI Polri atau instansi lain atau kelompok-kelompok lain yang mengalihkan pemerintah dari target vaksin tadi? Iya, saya menduga begitu Mas. Saya menduganya seperti itu ya. Tadi kan statement Presiden Jokowi clear ya. Target vaksinasi nasional 1 juta sehari. Jangan-jangan kenapa polisi dan tentara dilibatkan supaya bisa mencapai target. Tapi jangan salah Mas, bukan cuma polisi dan tentara, ada juga partai politik yang ikut yang ikut juga terlibat dalam program-program vaksinasi. Liputan Kompas di akhir Agustus kemarin itu ada istilah vaksin titipan. Jadi kasihan teman-teman di Nukas di masing-masing provinsi yang hanya di gudangnya aja ya, pertama masih gudang vaksin gitu. Nah, padahal vaksin itu udah distempel, ini punya partai X, ini punya partai Y dan lain sebagainya. Padahal seharusnya yang tahu peta wilayah adalah dinas kesehatan di masing-masing daerah. Itu saya kira kuncinya. Terima kasih Bung Agus. Jadi kalau saya menyimpulkan dari perbincangan singkat dengan Bung Agus Sarwono ini, ada kunci menarik bahwa sebetulnya fokus pemerintah ini teralihkan oleh kepentingan lain. Tadi penanganan pandemi teralihkan oleh kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan pertumbuhan ekonomi, bukan penanganan pandemi, sehingga kemudian
ada problem meningkatnya korban COVID-19. Demikian juga target vaksinasi. Ternyata ada kepentingan lain, mungkin bukan kelompok ekonomi, tetapi ternyata ada instansi pemerintah, ada partai politik, dan berbagai kelompok-kelompok lain yang mengambil jatah vaksin yang harusnya dan sebaiknya menurut Bang Agus didistribusikan oleh puskesmas atau dinas kesehatan yang memang mengerti wilayahnya. Saya kira demikian perbincangan singkat saya dengan Bung Agus Sarwono. Dan terakhir, maaf Bung Agus, tadi banyak menggunakan contoh Bapak dan Ibu mereka dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, terima kasih. Semoga Bung Agus juga sehat dan juga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya untuk melihat event ini, dan semoga kita ketemu dalam event selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Darang. Terima kasih Bung Agus.